Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Setelah Tuhan berhadirat, izinkan Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Allah. Saya tidak berbasa-basi lagi karena beberapa waktu saya kehilangan kesempatan ya untuk menyampaikan firman Tuhan sampai akhir, sampai finish. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang betapa pentingnya kita memelihara iman sampai di garis akhir kehidupan kita. Tidak sedikit anak Tuhan yang pada awalnya begitu setia, tetapi di garis akhir justru dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi beriman kepada Tuhan. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara melihat ayat pokok dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya sudah sediakan ayatnya, tetapi alangkah baik kalau saudara bawa Alkitab dan saudara membuka dari Alkitab saudara supaya nanti di rumah dipelajari lagi. Di ayat yang ke-7 Paulus berkata begini kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Kehidupan ini seperti sebuah pertandingan dan Paulus akhiri dengan baik. Bahkan dia berkata, "Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Jadi sampai garis akhir, sampai dia dipanggil Tuhan, Paulus bersaksi bahwa dia telah memelihara iman. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-8, apa yang dia akan alami kalau dalam perjalanan hidupnya dia tetap pelihara iman sampai garis akhir. Dia berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Keselamatan berbeda dengan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran adalah upah yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dia seperti wasit saudara yang adil, yang akan memberi upah yang layak bagi orang yang layak menerima upah pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Paulus saja sebagai pelayan Tuhan, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi sorga dan upah itu bukan hanya untuk pelayan Tuhan saja, hamba-hamba Tuhan. Tapi buat semua jemaat yang merindukan Yesus, kalau saudara selama hidup di muka bumi terlibat dalam pelayanan, saudara juga akan menerima upah. Beberapa kali saya ingin saudara membahas tentang upah ya, tetapi selalu saya pilih khotbah yang lain, tetapi di lain kesempatan saya ingin menyampaikan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan dengan saksama. Secara individu, akhir hidup atau garis finish manusia berbeda satu dengan lainnya, bukan? Secara individu, secara pribadi. Keluarga GPDI Mahanaim sebelumnya
bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya, Bapak Hosana dipanggil Tuhan. Kemudian minggu lalu, Ibu siapa? Orang tua dari Bapak Nikolaus. Ya. Saya lupa. Bu Ince. Jadi secara individu kita berbeda-beda, saudara. Saat dipanggil Tuhan. Tetapi secara umum, perhatikan ini. Kita semua yang ada di garis akhir. Generasi kita ini. Generasi akhir zaman. Di mana Yesus datang kedua kali akan menjemput kita secara bersama-sama. Bukan individual lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati kita. Coba kita lihat lagi nasihatnya seperti apa. Nasihat Rasul Paulus meminta kepada seluruh jemaat yang dilayani termasuk anak binaannya yaitu Timotius yang dia sangat kasihi agar mereka yang hidup di masa-masa akhir zaman, masa kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Biarlah hidup kita dalam posisi berkenan kepada Tuhan dan iman kita terpelihara sempurna. Sehingga ketika Yesus datang, secara bersamaan kita akan dijemput oleh Dia karena iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu sebabnya Yesus pernah katakan di dalam Lukas 18 ayat 8. Coba perhatikan ayatnya, saya membacanya. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ia akan segera membenarkan mereka. Saya berharap jemaat Mahanaim saat Yesus datang kedua kali, gak ada yang ditolak. Tapi semuanya dinyatakan benar karena iman saudara yang kokoh dan kuat. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, dia datang di akhir zaman. Yesus bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya berharap saudara tetap beriman. Saya harap bangku-bangku yang kosong bukan karena mereka tinggalkan Tuhan ya. Karena absen aja. Ini harapan Yesus. Demikian juga harapan kami hamba-hamba Tuhan. Jika anak manusia itu datang. Biarlah iman itu didapati di dalam diri kita. Bukan imannya sedang kendor apalagi sama sekali hilang. Yesus punya pengharapan seperti itu. Itu sebabnya agar hidup kita dinyatakan benar, berkenan, dan iman kita terpelihara baik di hadapan Tuhan. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saudara perhatikan. Mari silakan, banyak tempat yang kosong. Oke, bisa ambil posisi. Agar hidup kita dinyatakan benar, berkenan, dan iman kita terpelihara baik di hadapan Tuhan, maka saudara perhatikan,
Jangan kita menjadi pengikut Yesus yang, lihat kalimat ini, itu subtemanya. Tapi lihat kalimatnya. Dengar firman Allah seperti saudara sekarang dengar firman Allah. Tetapi kita tidak lakukan. Tidak menerapkan firman Allah itu. Bahkan ketika tinggalkan gereja lupa sama sekali. Apa yang dikatakan hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Allah. Apalagi malah melakukan firman Allah. Jadi jangan sampai kita cuma jadi Kristen yang ke gereja duduk seolah-olah dengar firman Allah. Tetapi firman Allah itu tidak diterapkan, tidak dilakukan. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Kalau kekristenan kita kayak begitu, percaya deh. Kita bukan menjadi milik kerajaan Allah. Kalau Kristen kita seperti itu. Lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kayak tetangga sebelah, bukan? Wow, bukan sekedar berseru, pakai toa lagi saudara. Bukan orang yang seperti itu, bukan orang Kristen yang seperti itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ayat ini katakan apa? Melainkan dia yang melakukan firman Allah. Mendengar firman itu dan melakukannya. Kita orang akhir zaman, saudara, ketika dia datang, nanti akan dijemput bersama-sama. Tapi yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak akan mengalami janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa itu. Hanya dialah yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga akan mengalami janji-janji Bapa yang luar biasa itu. Sekarang beralih ke Matius 7 ayat 22. Saya meneguhkan apa yang saya sudah katakan di slide yang tadi. Dikatakan pada hari terakhir. Kapan hari terakhir? Di era kita hidup sekarang ini. Banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak model Kristen yang cuma berseru. Cuma tampil, cuma gayanya doang. Dengan seruannya, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi nama-Mu. Dan mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Ada orang yang bangga saudara dengan pelayanannya yang spektakuler itu. Karena sangat luar biasa. Kita pindah ke ayat berikutnya. Di ayat 23, saat akhir zaman, waktu Yesus datang itulah, dia akan berterus terang katanya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Apa pernyataan Yesus? Bukan dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, aku sudah rindu dia. Seperti opa rindu cucunya. Tetapi Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang Kristen ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi dinilai Yesus pembuat kejahatan. Kenapa? Karena cuma mendengar
dan gak melakukan firman Allah. Jadi betapa pentingnya kekristenan itu disertai sikap dan perbuatan. Bukan yang jahat dan tidak berkenan, tetapi yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yesus yang ngomong, bukan Yosminandar. Saya ingin tegaskan lagi tentang ayat 23 yang baru dibaca tadi. Di ayat 23, Yesus berkata dengan terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi. Banyak kali gembala suka tahan saudara, sebab jangan nanti kalau diomong terus terang, jemaatnya tersinggung. Jemaatnya nggak enak hati. Tapi Yesus, dia berterus terang. Orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi mereka tidak melakukan firman Allah yang telah disampaikan Tuhan lewat hamba-hambanya. Ngakunya orang Kristen, ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen yang tidak mengenal Allah, dan lebih tepat disebut Kristen seperti itu adalah Kristen pelaku kejahatan. Wow, ngeri saudara. Kita ngaku orang Kristen, Yesus sudah selamatkan aku, pasti masuk surga. Tapi kalau kita nggak lakukan firman Allah, kita bukan saja disebut Kristen yang tidak mengenal Allah, tapi pelaku kejahatan. Aduh, jangan sampai saudara gelar itu dikenakan kepada kita di akhir zaman. Tetapi kita ingin mendengar suara yang berkata, sabaslah hambaku yang baik, kepadamulah aku berkenan. Saudara, kebanggaannya gembala jemaat apa? Yaitu ketika melihat anak-anaknya disambut oleh Yesus. Marilah kepadaku anak-anakku yang baik. Kamu akan menerima pahala daripadaku. Cuma itu kebanggaan pendeta. Benar saudara, bukan banyaknya jemaat. Apa artinya banyaknya jemaat? Tapi kalau sebanyak itu jemaat itu dinyatakan tidak mengenal Allah, bahkan dinyatakan sebagai pelaku kejahatan. Ngeri, ngeri banget. Dalam pandangan mata Yesus, orang Kristen itu seperti tidak dikenal oleh Yesus. Kristen yang model cuma ke gereja tapi nggak lakukan firman Allah. Kalung salibnya gede. Wow saudara, dia nggak pernah bolos ke gereja. Aduh tentu sangat senang gembala. Tetapi kalau tidak melakukan firman Allah, dianggap seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Tidak ada bedanya dengan mereka yang gak kenal Yesus. Kenapa alasannya? Lihat ini. Dalam pandangan Yesus, mereka bukan Kristen. Seringkali kita berpikir Kristen itu gelar kan, pengikut Yesus, orang Kristen. Tetapi di mata Tuhan, saudara, perhatikan, arti Kristen itu adalah Kristianos. Saya sudah jelaskan kepada saudara bahkan sampai pakai peragaan. Kalau ada orang berjalan di pinggir pantai yang pasirnya baru saja disapu ombak, jadi mulus begitu, lalu ada orang jalan di atasnya. Maka orang itu
meninggalkan tapak kaki. Kristianos adalah orang yang mengikuti tapak kaki itu secara persis, secara presisi. Sehingga ketika orang melihat, bukan seperti melihat bekas 10 tapak kaki yang lewat di tapak yang sama, tapi seolah-olah satu orang. Padahal sekian banyak orang. Kenapa? Karena orang itu ngikuti tapak kaki secara presisi. Itu Kristen. Yesus berjalan dengan catatan di dalam firman Allah bagaimana dia cara hidup. Maka setiap pengikut Yesus cara hidupnya persis seperti cara hidup Yesus. Itu yang Yesus inginkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kita bukan Kristianos, bukan Kristen. Jadi sebenarnya kita bergelar orang Kristen itu bukan hal yang gampang, saudara. Kita harus membuktikan kepada dunia dan termasuk kepada Yesus bahwa hidup kita persis seperti Yesus. Kalau tidak, nanti kita akan sampai ke ayat yang berkata, aku tidak kenal kamu. Mengerikan. Sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman, kita dianalogikan seperti berada di garis akhir, garis finish dalam sebuah pertandingan iman. Dan biasanya di garis finish itu justru banyak penonton yang menyaksikan, mau melihat. Nah, kewajiban kita lihat yang pertama. Kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, tapi yang utama adalah melakukan firman Tuhan. Apa artinya tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan? Walaupun mungkin yang kita ketahui saudara tidak banyak, tetapi seberapa banyak yang kita tahu, kita lakukan itu semua. Itu berkenan kepada Tuhan. Daripada tahu semuanya, tapi nggak ada yang kita lakukan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perhatikan Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan. Jadi kalau saya bilang Taurat Tuhan, katakanlah ini firman Tuhan. Sempurna. Nggak ada cacat, nggak ada salahnya. Peraturan Tuhan, Alkitab juga menjadi peraturan Tuhan bagi kita untuk kita patuhi. Teguh memberikan hikmat kepada yang tak berpengetahuan. Kalau dulu kita nggak ngerti, lalu kita buka Alkitab, oh, rupanya kalau Kristen gak boleh begini. Oh, kalau orang Kristen ini gak boleh begini. Maka saudara, itu sangat berarti karena memberi hikmat kepada kita yang dulu gak tahu. Dosa dilabrak aja. Sekarang firman Tuhan disebut juga sebagai titah Tuhan itu tepat. Pas.
buat kita saudara yang hidup di akhir zaman. Dan itu memberikan kesukaan buat hidup kita. Kesukaannya apa? Karena kita melakukan Tuhan. Kalau Tuhan datang, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sehingga kalau Tuhan datang, pasti kita disambut. Gak mungkin ditolak. Terakhir, Alkitab firman Allah disebut sebagai perintah Tuhan. Itu murni. Biasanya perintah itu ada orang yang menyuruhnya dengan maksud-maksud tertentu. Tapi Tuhan berikan perintah itu dengan tujuan murni. Membuat mata kita bercahaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan ini. Istilah yang ditulis dalam Mazmur tadi, Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, dan perintah Tuhan. Saudara lihat, 4 istilah tersebut di atas adalah identik dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya pegang ini bisa disebut sebagai Taurat Tuhan sebelum Injil ada, kabar baik. Firman Tuhan, saudara, bisa disebut sebagai peraturan Tuhan, bisa disebut sebagai titah Tuhan, bisa disebut sebagai perintah Tuhan. Semuanya berarti firman Tuhan atau firman Allah. Dan kalau kita lakukan entah yang disebut perintah, titah, dan sebagainya, saudara, itu mendatangkan berkat. Perhatikan berkat atau manfaat firman Allah. 1, firman Tuhan itu sempurna memberi kesegaran. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang segar. Kalau kita benar-benar menerapkan firman Allah seperti saudara memakan makanan yang bergizi, memberi kesegaran buat fisik saudara, jiwa saudara, maka demikian pun dengan firman Allah. Yang kedua, firman Tuhan itu teguh memberikan hikmat atau kebijaksanaan bagi yang belum mengerti kebenaran. Serta kita pelajari firman Tuhan, itu memberi kesegaran buat jiwa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan itu tepat. Gak meragukan saudara. Pas buat siapapun dan keadaannya seperti apapun. Membuat hati orang yang melakukan firman Tuhan akan bersuka cita. Jangankan di sorga tempat sukacita, di bumi tempat masalah kita akan bersuka cita. Kalau di sorga jangan tanya saudara. Yang keempat, perhatikan, firman Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya, artinya membuat mata rohani kita celik. Sehingga kita mengerti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita selama kita di muka bumi ini. Dulu yang kita nggak mengerti seharusnya nggak boleh dilakukan, kita labrak aja. Tetapi dengan mengerti firman Tuhan, kita jadi tahu, oh rupanya ini nggak boleh aku lakukan. Kecuali yang pura-pura nggak tahu, saudara.
Selanjutnya mari kita perhatikan. Dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Amin kan? Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita jelek, nggak mungkin saudara kita jalan nabrak-nabrak. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi bagaimana keadaan tubuh kita itu ditentukan oleh mata. Kalau mata rohani kita benar-benar terang, saudara. Perhatikan kalimat terakhir dengan warna merah. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau kita Kristen tapi kita enggak praktekkan firman Allah, betapa gelapnya kekristenan kita, lebih jahat dari orang dunia. Kalau sampai itu terjadi dalam kekristenan kita. Jadi kita jadi orang Kristen itu, saudara, bukan cuma sekedar untuk tahu firman Allah, tetapi untuk melakukan firman Allah. Inilah yang Tuhan inginkan. Yesus menjelaskan kalau Yesus datang kedua kali, hidup kita harus terang. Nah, untuk terang, tidak ada pilihan lain. Kita jadi pelaku firman Allah. Kalau kita Kristen tapi nggak lakukan firman Allah, itu omong kosong. Kita Kristen yang cuma omong kosong. Artinya tidak ada kegelapan atau dosa lagi di dalam kita kalau benar-benar firman Allah kita praktekkan. Sehingga hidup dan mata hati kita terang atau hidup kita benar di hadapan Yesus. Jadi kita nggak perlu ragu lagi dalam kekristenan. Orang mau bilang apa tentang saya, kalau saya lakukan firman Allah, tuh yang di atas yang menilai kita. Saya ingin kasih tahu kepada saudara, dengar baik-baik, dan ini simpan dalam ingatan dan hati saudara. Di akhir zaman, lihat subtema ini. Di akhir zaman, iblis berusaha membutakan. Dia nggak akan cegah saudara datang ke gereja, tapi yang dia cegah, dengar firman Allah dan lakukan firman Allah. Itu sebabnya di gereja ada yang main HP, ada yang ngobrol, ada yang tidur, supaya nggak dengar dan melakukan firman Allah. Bagaimana orang mau melakukan firman Allah kalau dia nggak dengar firman Allah dengan baik, saudara? Jadi hati-hati. Kita yang hidup di akhir zaman, kita jadi sasaran tembak iblis. Oh, dia sangat senang kalau kita ke gereja tapi kita nggak dengar firman Allah. Karena sasarannya berhasil. Saya ambil sebagai contoh adalah penduduk Yabes Gilead. Jadi di Israel ada satu daerah wilayah yang akhirnya dipakai nama orang, Yabes Gilead. Kampung
wilayah ya kalau di Indonesia. Namanya Yabes Gilead. Jadi kalau saudara punya anak cowok, kasih nama Yabesh. Ini bacanya bukan Yabesi ya, saudara ya. Ya saya sering duduk bersama pengerja, baca firman Allah, pas di bagian ini dibacanya Yabesi. Saya harus perbaiki. Yabesh gitu loh. Akhirnya Esya, Gilead. Perhatikan, dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1, dikatakan begini. Yuk kita lihat. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah, mengepung Yabes Gilead, wilayah Yabes Gilead dikepung. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, penduduk Israel yang ada di Yabes Gilead, berkata kepada orang yang menyerang yang bernama Nahas. Nanti kita tahu arti Nahas itu apa. Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan tunduk kepadamu. Sampai begitunya bangsa Israel yang ada di Yabes Gilead. Ketika didatangi Nahas, mereka datang kepada Nahas dan berkata, please buat perjanjian dengan kami. Kami akan patuhi, kami akan tunduk apa yang kamu perintahkan. Temanya apa? Iblis berusaha membutakan penduduk Yabes Gilead. Di akhir zaman ini terjadi. Dan berarti dia juga bisa bekerja di gereja. Anak-anak Tuhan dibuat nggak usah dengar firman Allah. Pindah ke ayat yang kedua. Tapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka. Lihat ucapannya. Seperti tema. Subtema bukan tema. Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Hai orang Israel yang ada di Yabes Gilead. Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mengadakan malu kepada setiap orang Israel. Kepada segenap orang Israel. Lihat. Nahas, orang Amon itu. Terang-terangan. Aku akan cungkil mata kananmu. Nanti sesudah mata kanan, mata kiri. Seperti Simpson, dua-dua matanya dicungkil, saudara. Nanti kita ke Simpson juga. Arti Nahas adalah ular. Ular gambaran iblis. Seperti Nahas berusaha mencungkil mata kanan umat Israel yang ada di Yabes Gilead. Di akhir zaman. Saudara hati-hati. Saudara jadi sasaran. Sasarannya di mana? Di gereja. Di kemah. Di ibadah wadah. Dia enggak keberatan saudara datang. Tapi dia keberatan saudara dengar firman Allah. Itu iblis. Dia ingin membuat mata orang-orang Kristen sama dengan mata orang-orang penduduk Yabes Gilead, buta secara rohani. Buta secara rohani.
Ini sasaran tembak iblis. Perhatikan baik-baik ini. Ini peringatan gembala kepada saudara. Diklik dong. Nah. Kalau pandangan kita mulai cenderung negatif akan hal-hal rohani, hati-hati. Buat apa ke gereja? Mulai negatif. Padahal di gereja dengar firman Allah. Diarahkan saudara untuk tidak menjadi korban dari iblis. Di sini saudara hati-hati. Jangan sampai si nahas akhir zaman, yaitu iblis, menyerang kita bahkan telah mencungkil mata kanan kita. Oh, jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai terjadi. Mari kita lihat atau pelajari beberapa contoh yang lain. Saya tadi singgung Simpson. Bagaimana Simpson ketika dia masih segar bugar, di mana musuh belum bisa menyentuh matanya. Lihat, sebelum mata Simpson buta, oleh penyertaan Tuhan, Simpson sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Luar biasa, spektakuler. Saudara bisa baca kisahnya dalam Hakim-Hakim 15. Saya hanya mengangkat ayat 14-15. Ketika Simpson berada di Lehi. Simpson diserang oleh berapa orang? Saudara lihat? Halo. Ada orang di sini. Berapa orang? 1.000 orang. Satu orang kalau diserbu oleh 3 orang saja, depan, kiri, satu belakang. Wah, kita kebingungan. Sini 1.000 orang tentara Filistin. Yang tentu saudara dengan senjata yang luar biasa. Tapi matanya nggak bisa terkecoh. 1 lawan 1.000. Apakah 1.000 itu 1 mati, 1 mati. 1.000 langsung menyerang. Demikian pun iblis. Betapa perlunya mata kita tajam, saudara. Seperti Simpson sebelum dicungkil matanya. Saudara lihat, dengan sepotong tulang rahang keledai. Mungkin dia lihat saudara di padang gurun ada keledai mati. Tulangnya akhirnya jadi berantakan. Dia lihat potongan rahang keledai. Dia ambil, dia jadikan senjata untuk kalahkan 1.000 orang. Biar pakai rahang keledai, kalau Tuhan gak menyertai, mana mungkin 1.000 orang bisa dia lawan begitu rupa, dia kalahkan begitu rupa. Tapi 1.000 orang itu semuanya dikalahkan, saudara. Cuma firman Allah dengan jujur menulis. Silakan tulis. Setelah Simpson buta, untuk mengajar kita, mengingatkan kita, jangan sampai buta.
Karena jadi sasaran tembak iblis, saudara. Apa yang terjadi? Simson gak berdaya. Kekuatannya yang luar biasa itu. Jadi gak ada apa-apa. Dia diikat di kedua tiang. Tanpa kekuatan apa-apa. Diperlakukan apa-apa. Dia hanya nurut saja karena sudah dalam keadaan tidak berdaya. Tangannya dibelenggu. Diikat di kedua tiang. Satu gedung pertemuan di mana orang-orang berkumpul di gedung itu begitu rupa. Simpson jadi apa? Jangan salah omong ya, bukan Simon, Simpson. Jadi tontonan dan cemoohan serta bahan lelucon orang Filistin. Dulu orang Filistin ketakutan luar biasa karena kehebatan kuasa Tuhan ada pada hidup Simpson begitu rupa. Tapi kali ini jadi bahan lelucon, bahan tertawaan. Simpson gak bisa apa-apa lagi saudara. Dalam keadaan tak berdaya. Bapak ibu saudara kalau lanjutkan kisahnya. Itulah permohonan dia yang terakhir kepada Tuhan. Tuhan, dia akui segala dosa dan kesalahannya sampai bisa dibuat buta begitu rupa. Saudara, ini perhatian baik-baik. Jangan sampai kita izinkan iblis berlaku seperti itu. Akhirnya Tuhan beri kekuatan. Ini kekuatan yang terakhir. Dia tarik tali di mana dia diikat kepada dua tiang. Dan kedua tiang itu pun roboh. Tiang itu adalah penyangga bangunan itu. Semua yang ada di dalam bangunan ini mati tertimpa reruntuhan. Termasuk Simpson. Saudara hati-hati, hati-hati. Yesus ingin mata kita celik. Yuk kita lihat yang terakhir. Yesus datang. Bagaimana bila Yesus datang kedua kali? Lalu ketika dia datang, kita dalam keadaan buta saudara seperti Simpson. Kita jadi bahan olok-olok. Kita terikat dengan segala ikatan-ikatan dunia yang membawa kepada kebinasaan ini. Kalau posisi kita seperti ini, oh belum, oke. Udah lengkap sekarang. Kalau posisi kita seperti ini, kok dibiarin terus? Klik. Oh, saya mesti sebut ya. Pada saat itu pasti kita akan dibuang. Kalau Yesus datang kedua kali, kondisi kita seperti Simpson yang jadi bahan olok-olokan, bahan tertawaan, bahan orang Kristen justru akan membuat Yesus dipuji, ditinggikan. Bukan jadi bahan olok-olokan. Karena Yesus ada di dalam diri kita, Yesus menyertai kita begitu rupa. Kalau kondisi kita seperti Simpson, pasti kita akan terbuang. Tapi di saat akhir hidupnya,
Kita lihat Simpson alami kemenangan walau lewat penderitaan. Tapi dia alami kemenangan. Jemaat Mahanaim mau berkemenangan? 5 orang itu kali. Jemaat Mahanaim mau berkemenangan? Wah, semuanya. Jadilah pengikut Tuhan yang benar-benar seperti yang Yesus inginkan. Berbeda dengan Raja Hizkia. Sisa waktu ini saya akhiri dengan Raja Hizkia. Dia Raja Israel. Kisahnya saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 36 sampai pasal 39. Kalau saudara baca Yesaya 36 ayat yang kedua, saat itu Israel sedang diserang oleh Asyur. Negara besar dan kuat pada zaman itu. Luar biasa. Tapi mata Hizkia tidak silau oleh Mesir. Hizkia tetap arahkan matanya kepada Tuhan. Saudara bisa baca itu di ayat 1 di pasal 37 dan ayat 14. Hizkia alami kemenangan luar biasa, saudara. Dan Yesaya 38 ayat 1. Setelah dia alami kemenangan, dia jatuh sakit dan divonis mati. Mati, harus mati. Ketika dia mati, dia didatangi oleh Yesaya. Gembalanya katakanlah, Hizkia, kamu siap ya? Hari ini juga kamu bakal mati. Kamu bakal mati. Ketika dia dengar ini dari gembalanya, dari Nabi Yesaya, dia palingkan wajahnya ke sebelah. Walaupun mungkin matanya melihat dinding, tapi pandangan imannya tertuju kepada Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Setelah dia berdoa, Tuhan tergerak dengan doa Hizkia. Ini dia. Hizkia menerima bonus umur 15 tahun lagi. Wow. Dapat bonus. Karena dia berseru kepada Tuhan, dia menangis. Tetapi sangat disayangkan Bapak Ibu. Bonus usia 15 tahun itu, dia salah gunakan. Coba lihat, cepat saja. Pasal 39 ayat 1. Raja Asyur datang berkunjung. Bukan seperti musuh kali ini, tapi seperti sahabat. Hizkia. Mungkin mereka saling berpelukan. Hizkia yang mendapat kemurahan Tuhan itu menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Dia bawa saudara tamu yang sebenarnya musuh Hizkia ini. Dia perlihatkan semua kekayaan. Pada akhirnya, bonus waktu itu membuat, lihat, mata Hizkia dibutakan oleh harta yang dibawa oleh Raja Asyur. Hizkia ditegur oleh Yesaya gembalanya. Kenapa
Kenapa kamu begitu? Hati-hati di akhir zaman. Iblis gampang ngecoh. Hizkia telah menjadi buta secara rohani. Ia tidak peduli nasib generasi selanjutnya dari bangsa Israel. Akhirnya dia benar-benar kehilangan kekayaan jasmani, amat terlebih rohani karena terkecoh oleh kedatangan ular musuh yang berpura-pura jadi sahabat. Hati-hati di akhir zaman. Kita harus jadi jemaat yang berkemenangan di dalam Dia. Semoga kiranya ini jadi masukan buat kita, agar kita benar-benar jadi Kristen yang sejati. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah. Dan kita jadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.